Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi lebih jauh tentang FPP dan algoritma bagian. Jadi secara terpisah, kemarin sudah kita bicarakan tentang apa itu FPP, kemudian algoritma juga sudah kita diskusikan. Nah, sekarang kita ketemukan ya, antara FPP dan algoritma itu ada apa ya. Tapi sebelum karena kita review sejenak ya, apa-apa yang sudah kita pelajari. Masih ingat apa itu FPP? FPP atau The British Common Divisor, GCD, atau juga disebut juga pembagi bersama terbesar ya. Nah, pembagi bersama. Jadi sebenarnya dari namanya sudah kelihatan apa kira-kira pengertiannya. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Mau mencoba? Loh, pengertian FPP kalau kepanjangannya ya jelas faktor persekutuan besar. Pengertiannya gimana? Oh, coba. Ya, pengertiannya gimana? Kalau Anda mengartikan FPP itu apa? Lupa. Lalu ya apa sih? 2 pekan lupa ya. Padahal 2 pekan nanti sudah UTS ya. Tapi memang nggak ditanyakan apa itu FPP gitu ya kalau di dalam tes anak-anak ya. Di bagaimana konsep-konsepnya. Tapi itu perlu kalau kita ditanya orang, atau ditanya adik-adik Anda gitu ya, atau nanti ditanya anak-anak Anda. Ya. Gimana? Masih ingat? FPP. Bilangan bulat terbesar yang membagi bilangan. Ya, jadi FPP dari 2 bilangan adalah bilangan bulat terbesar yang membagi kedua bilangan itu, betul? Dari namanya, ya. Terbesarnya ya, bilangan bulat terbesar yang membagi dari kedua bilangan itu. Jadi FPP dari 2 bilangan bulat adalah bilangan bulat terbesar yang membagi kedua bilangan itu. Simpel ya. Sesuai dengan namanya, prosedur mencarinya juga seperti itu. Kita cari pembagi bilangan pertama, kita cari pembagi bilangan kedua, kita cari pembagi bersamanya, setelah itu kita cari yang besar. Itu prosedurnya ya. Itu algoritmanya. Tentu Anda sudah pernah juga mencari FPP dengan cara-cara tertentu ya. Masih ingat pelajaran tentang FPP, cara apa yang pernah Anda gunakan? Poin faktor. Ya, itu sebenarnya poin faktor hanya untuk mencari faktorisasi prima ya. Jadi sebenarnya goalnya kita menyatakan bilangan bulat sebagai faktorisasi prima. Tapi kita belum membahas itu ya. Nah, jadi kita belum tahu dasar hukumnya gitu ya istilahnya. Anda baru percaya berdasarkan cerita ya. Berdasarkan petunjuk ya, berdasarkan doktrin ya. Anda terima begitu saja. Masih sementara taklid ya. Belum tahu apakah itu betul-betul benar ya. Nanti kita akan menghitung dengan menggunakan algoritma pembagian ya. Algoritma pembagian sudah kita pelajari. Tapi faktorisasi prima belum ya. Nah, nanti baru belakang faktorisasi prima. Baik, sebelum ini kita ingat. Nah, jadi apa itu relatif prima? Nanti istilah-istilah banyak kita pakai. Apa relatif prima? Ya, jadi sebutan ya. Relatif prima itu adalah sebutan untuk 2 atau sepasang bilangan bulat ya. Sepasang atau 2 bilangan bulat dikatakan relatif prima jika FPP dari kedua bilangan itu 1 ya. Kita mencoba mengungkapkan sesuatu itu dengan bahasa yang lengkap ya. Kadang-kadang kan kita
apa itu relatif prima? FBB-nya 1 gitu ya, dan apa gitu ya. Nah, di sini kita mencoba berkomunikasi itu dengan yang lengkap biar tidak menjadikan salah paham ya. Sering orang itu salah paham karena komunikasinya itu tidak lengkap, sepotong-sepotong gitu ya. Seperti Anda sering lihat video sepotong. Benar sekali. Oke, kita lanjutkan. Ini saya. Nah, apa kegunaan FBB yang Anda tahu selama ini? Lo belajar FBB kan mulai SD ya. Maksudnya nggak tahu gunanya sama sekali. Yang sudah saya ketahui, boleh itu SD, waktu SD, SMP, SMA, ya. Jadi saya ngantuk. Ingat apa? Kalau FBB digunakan untuk apa? Loh, FBB kok kelipatan ya? Kalau kelipatan itu KPK ya kan? Nah, namanya aja KPK, FBB. Kita belum mendiskusikan KPK. Baru mendiskusikan FBB. Masa nggak ingat sama sekali kegunaan FBB? Oke, menyederhanakan pecahan ya. Bagaimana prosedur menyederhanakan pecahan kayak yang Anda terima waktu di SD itu? Mencari FBB-nya. Apa yang mencari FBB-nya? Jadi kalau ada pecahan itu bentuknya A per B, pertama adalah dicari dicari FBB dari A dan B. Setelah ketemu Kedua A dan B dibagi. ya ada B dibagi dengan FBB-nya ya. Atau kalau kita nggak mengatakan ada B pembilang kan menyebut ya, dicari FBB dari pembilang dan menyebut. Setelah itu pembilang dan menyebut masing-masing dibagi dengan FBB, akan ketemu pecahan ya. Nah, pecahan baru itu merupakan pecahan yang apa disebutnya? Pecahan bentuk paling sederhana, gitu ya. Apa sih pecahan bentuk paling sederhana? Apa pengertian pecahan bentuk paling sederhana itu? Tidak bisa dikecilkan. Apa? Tidak bisa dikecilkan. Itu multi tafsir. Jadi masih ingat kapan suatu pecahan itu disebut pecahan dalam bentuk paling sederhana? Sebagai contoh, 6/15 itu tidak bentuk paling sederhana. Mengapa? Saya pikir ya, kriteria itu harus dalam matematik itu yang jelas, tidak multi tafsir dan operasional, gitu ya. Nanti bisa diterapkan. Kalau tidak bisa dikecilkan atau tidak bisa dibagi lagi, itu relatif. Ya. Tidak bisa dibagi itu memang ada yang nggak bisa membagi, atau memang bilangannya betul-betul nggak bisa dibagi, gitu ya. Nah, apa? Ingat tadi. Kalau pembilang dan menyebut relatif prima, itu. Kalau relatif prima kan jelas ya. Kita lihat. Contohnya tadi 6/15. FBB-nya berapa? 3. Ya kan belum kan? Nah, itu belum bentuk paling sederhana. Ya. Tetapi setelah disederhanakan dibagi dengan 3. Ya, jadi 2/5 itu jadi bentuk paling sederhana. Ya, karena 2 dan 5 FBB-nya 1 ya. Betul ya. Jadi saya tuliskan. Jadi kalau Anda punya pecahan itu bentuknya A per B ya. Kemudian kita cari misalnya B itu adalah FBB dari A dan B. Nah, pecahan ini akan diubah menjadi A dibagi D, B dibagi D ya. Dan ini kita yakin merupakan bentuk pecahan, yakin ya. Tapi yakinnya karena di doktrin ya, oleh gurunya. Tapi kan Anda belum pernah membuktikan kan bahwa ini adalah bentuk paling sederhana ya. Jadi ini nanti akan menjadi pecahan ini dengan apa? Syarat ini A dibagi D dan B dibagi D ini relatif prima ya. Itu merupakan permasalahan yang selama ini kita terima tapi tidak kita nanti kita coba pahami. Nah, apa itu asal informasi?
Ini saya ungkapkan istilah-istilah yang akan kita gunakan nanti. Saya khawatir memang 2 pekan itu membuat Anda lupa. Apa ya algoritma pembagian? Ini bukan lagi UTS dari dulu. Halo. Algoritma pembagian atau sering disebut algoritma Euclid juga ya, Euclidean algorithm. Halo, ini nggak pernah direview di depannya kuliahnya ya. Ingat tuh ya, Anda kuliah itu tidak hanya di kelas. 1 SKS setara dengan 3 jam kerja ya. Hanya di kelasnya itu cuma 1 jam kata saya itu ya, yang 2 jam di luar. Jadi mata kuliah ini 3 SKS setara dengan 9 jam per pekan ya. 3 jam di kelas, yang 6 jam Anda punya waktu di luar kelas ya, untuk mengerjakan tugas, untuk mereview kembali gitu ya. Nah itu definisinya ya. 3 jam itu bisa dibagi, 6 jam yang di luar itu bisa dibagi 3 jam untuk mandiri, 3 jam untuk terstruktur ya. Terstruktur itu misalnya mengerjakan tugas-tugas yang dari berikan ya. Yang mandiri itu yang Anda harus memang belajar sendiri gitu ya, membaca kembali, mengerjakan soal atas inisiatif sendiri gitu ya. Siapa yang sudah menggunakan 6 jam di luar kelas? Saya yakin belum ada ya. Nah, buktinya kalau mau mengerjakan tugas itu mesti terburu-buru kok ya, menjelang deadline baru dikerjakan ya. Itu menunjukkan nggak bekerja sesuai dengan. Kalau saya lihat itu biasanya mendekati deadline itu baru kelihatan kan time-nya itu waktu ya. Oke. Apa algoritma pembagian sisa gitu aja. Itu sebenarnya pembagian proses itu nama lain juga ya, nama lain dari algoritma pembagian. Tapi itu bukan pengertian atau bukan pemahaman, bukan makna ya. Oke. Algoritma pembagian itu kemarin kita munculkan sebagai teori mas, ya, yang kita buktikan berdasarkan Bell order principle. Ya, baca kembali teorimanya itu kalau kita ingin tahu apa itu algoritma. Ya, cuma saya nggak ingin Anda mengungkap teorema itu baca letter lux ya. Itu namanya menghafal. Kalau hafalan itu paling susah itu hilang ya. Nah, tapi kalau Anda bisa mengungkap dengan bahasa sendiri gitu ya, nah, itu akan menjadi lebih awet gitu ya. Oke. Apa? Algoritma pembagian pada prinsipnya kalau kita diberikan sepasang bilangan ada B gitu ya, dengan B tidak 0, maka akan terdapat ya M dan R tunggal ya, ini ya R tunggal. Sehingga A akan sama dengan MB ditambah R dengan syarat R-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari harga mutlak B. Kalau B-nya 0 kan kurang dari B itu kalau B-nya positif, ingat kita diskusi kemarin ya. Kalau B-nya hanya sebutkan tidak 0 itu kurang dari harga mutlak ya. Karena sisa tidak pernah negatif ya. Itu yang algoritma pembagian. Itu nanti akan banyak kita pakai ya. Salah satunya adalah nanti akan kita pakai untuk menghitung FPP. Jadi kebetulan di kuis Pak Edi mengeluarkan soal itu. Ada yang menghitung pakai algoritma pembagian? Ada? Algoritma? Ya, ketemu. Berapa? 4. Yang lainnya gunakan faktorisasi. Ada yang nggak ngitung juga ya? Apa? Algoritma pembagian. Memang tujuan saya memperkenalkan itu. Tapi Anda nggak salah kalau mau hitung pakai itu ya. Karena apa? Ini tidak mengatakan dengan cara tertentu yang bebas. Yang penting ketemu. Itu algoritma pembagian. Nah, kegunaan algoritma pembagian. Tadi kan rencana ya. Yang sudah Anda ketahui apa? Loh, 2 pekan yang lalu sudah didiskusikan ya. Untuk menjamin apa? Representasi bilangan ke dalam bentuk
basis ya. Terutama di sini basis beda dengan 10 ya. Yang biasa kita gunakan kan basis 10 sehari-hari. Ternyata bilangan nanti bisa direpresentasikan atau ditulis dalam bentuk basis selain 10. Ya, itu kemarin jaminannya pakai algoritma pembagian atau pembagian bersisa ya. Nah, Anda tuliskan. Nanti sisa itu nanti yang menjadi komponen dari itu ya. Nah, ingat itu. Jadi akhirnya bilangan itu bisa dinyatakan dalam bentuk basis lain selain 10. Yang di dalam engineering itu yang paling banyak digunakan itu basis 2 dan basis 16 ya. Nah, basis 2 itu untuk binary ya, yang isinya 0, 1 ya. Makanya satuan dalam bit itu ya, byte itu ya, itu mesti 2 pangkat ya. Anda cari flash disk yang 10 giga nggak ada gitu. Iya. Mesti satuannya 2 pangkat ya. Itu seperti akibat itu ya. Karena di sana mengembangkannya pakai basis 2. Jadi yang ada ya nanti 1 giga ya kan, 2 giga, 4 giga, 8 ya kan, 16, 32. Anda sadar selama ini kenapa kok satuannya itu ya? Nah itu karena perpangkatan dari 2 ya. Jadi yang disebut setengah tera itu bukan 500 persis, tapi 512 ya. Nah, kalau yang disebut 1 tera itu bukan 1000 persis giga, tapi 1024 ya kan? Itu akibat dari ya. Jadi satuan-satuan di sana di situ lebih banyak pakai. Nah, 2 pangkat ya karena sebagai akibat dari basis 2. Oke itu. Nah apa kegunaannya itu ya yang sudah kita kenali, menyatakan untuk mencari ya atau menyatakan representasi bilangan ke dalam bentuk basis itu. Nah nanti setelahnya akan kita pakai untuk menghitung FPP. Mungkin di antara Anda sudah ada yang belajar. Oke, nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan kuliah ini. Yang pertama yang mungkin masih ada di depan ini, jaminan ini ya, bahwa menyederhanakan pecahan itu memang dijamin ya. Nah ini kan persis sini ya yang mau kita lihat. Jadi kalau saya punya 2 bilangan bulat, FPB-nya itu D, maka FPB dari A per D dan B per D itu 1. Ya, tadi kan filosofinya kita ambil dari menyederhanakan pecahan. Kenapa kok menyederhanakan pecahan itu kalau sudah dibagi FPB cukup sekali saja ya. Tapi kalau tidak dengan FPB kan dibagi, bisa nggak dibagi lagi ya? Nah gitu kan? Nah, tapi boleh menyederhanakan pecahan tidak dengan langsung dengan FPB silakan ya. Cuma kita nggak yakin yang ketemu itu langsung sudah bentuk sederhana atau tidak. Tapi kalau dengan membagi dengan FPB di sini nanti jamin bentuk terakhirnya ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, dulu ya. Oke. Nah, ya kita hitung saja. Ya. Kita buktikan. Jadi kita kalau membuktikan statement di dalam matematika jika maka itu kan misalnya jika P maka Q, kan P itu diasumsikan benar. Terus kita tunjukkan Q-nya. Nah, jadi kan itu strategi pembuktian yang kemarin dalam kuliah semester 1 ada sudah mengambil mata logika dan pembuktian ya. Nah, makanya kalau kita membuktikan jika maka itu mesti yang premisnya itu yang jikanya itu diasumsikan benar. Misalkan kita tulis ulang. Ini sambil pelan-pelan sebenarnya kan jadi bagaimana nulis bukti ya lengkap. Karena nanti penting ada kan di matematik. Nah, itu nanti akan sering menulis bukti. Paling tidak dalam waktu dekat nanti ada waktu membuat skripsi. Oke, kita akan membuktikan bahwa ini relatif prima. Berarti akan kita tunjukkan FPB-nya ini 1. Nah, FPB itu ingat adalah kita cari pembagi-pembaginya, terus bersamanya, setelah itu kita cari yang tersama. Kita cari nanti pembagi yang bersama antara ini dan ini. Ya. Nah,
Kita misalkan aja pembaginya itu. Nah, tetapi kalau kita bisa membuktikan bahwa pembagi bersamanya itu hanya satu, yang terbesar pasti satu, betul? Kalau kita punya menyatakan pembagi positifnya itu hanya satu, yang terbesar pasti satu, kata lain lagi kan? Itu kata kunci di sini. Jadi kita nggak perlu menunjukkan terbesar. Di sini strateginya akan ditunjukkan bahwa pembagi positif bersama dari kedua bilangan hanyalah satu. Nah, kita misalkan aja, misalkan E adalah bilangan bulat positif yang membagi kedua bilangan, yang membagi A per D dan B per D. Itu strateginya. Tujuan kita apa? Membuktikan atau menunjukkan E sama dengan satu. Ya. Karena lihat, nah karena E itu membagi A per D dan E membagi B per D, berarti A per D dapat ditulis sebagai K kali E. Ini hanya definisi keterbagian. Demikian juga B per D dapat ditulis sebagai L kali E untuk suatu kadar L bilangan. Itu definisi keterbagian ya. Oke. Terus, nah kemudian semuanya kita kalikan dengan D ya. Berarti A akan sama dengan K kali DE, gitu ya. Kemudian B sama dengan L kali DE. Berarti dari sini kesimpulan kita apa? DE ya, itu adalah membagi A dan membagi B ya. Jadi DE itu pembagi bersama A dan B. Paham ya seperti ya? Nah, jadi kesimpulan kita di sini. Nah, karena DE itu membagi bersama, padahal D adalah FPB, berarti D kan membagi bersama paling besar. Berarti DE pasti lebih kecil atau sama dengan D. Gitu ya. Nah, DE pembagi bersama, D FPB. Nah, berarti D kan membagi bersama paling besar. Berarti kesimpulannya DE pasti lebih kecil atau sama dengan D. Nggak boleh lebih besar ya. Nah, terus kemudian ini kita sederhanakan, ya, dikanselasi, ya, bukan dibagi. Ya. Nah, nanti kalau dikanselasi, kalau pembagian sini belum tentu bisa ya cancel. Di-cancel akhirnya di-cancel B-nya, ya. Berarti akan kita berapa? E lebih kecil sama dengan 1, betul? Nah, lihat tadi E itu pembagi positif dan lebih kecil sama dengan 1. Berarti kesimpulannya E harus 1 ya. Positif dan lebih kecil sama dengan 1. Berarti E harus 1. Harus 1. Nah, kalau pembagi bersamanya itu 1, berarti FPB-nya ya 1, betul? Nah, jadi FPB-nya 1. Di sini pembagi positif dari A dan B dan B per B itu cuma 1. Berarti FPB-nya ya. Oke. Ini sebagai dasar hukum Monte ini. Ya. Akhirnya dengan teorema ini dijamin kita selalu bisa menyederhanakan pecahan ya dengan cara membagi dengan FPB. Nah, kita anggap itu sebagai akibat dari teorema ya. Jadi artinya kalau kita punya pecahan A per B selalu bisa ditulis dalam bentuk P per Q dengan P dan Q-nya relatif prima, gitu kan ya? Nah, jadi itu akibat. Jadi berdasarkan teorema kita punya akibat ini. Nah, akibatnya nggak boleh dibuktikan karena sudah hanya pakai teorema itu. Ya. Akhirnya kalau kita punya pecahan A per B selalu bisa ditulis dalam bentuk P per Q, ya. Dengan syarat P dan Q-nya relatif prima, ya kan? FPB-nya, ya. Ini jaminan dari teorema tadi ada jaminan kita selalu bisa menuliskan sembarang pecahan dalam bentuk pecahan paling sederhana, ya. Itu selalu bisa dilakukan. Nah, ini adalah hasil penting pertama yang berkaitan dengan FPB. Ya. Boleh kuatkan. Oke, nah kita lanjutkan membahas masalah berikutnya ini ya. Teorema ini penting buat ini mendukung penghitungan kita pada masalah
algoritma pembagian. Coba perhatikan kalau di algoritma pembagian saya punya bentuk ini. A itu bisa ditulis sebagai misalnya Q B ditambah R. Kalau saya anggap B-nya yang positif ya, yang positif aja. 0 kurang dari B ya. Nah, apa akibat dari ekspresi ini kalau kita punya teorema ini? Ya. Teorema itu mengatakan, nanti buktinya belakangan ya, berarti tahu gunanya dulu teorema ya. Buktinya belakangan. A B nanti akan sama dengan GCD AB akan sama dengan GCD A dari A ditambah CB ditambah B ya. Sekarang perhatikan ini. Kalau dari sini kan saya bisa tulis R itu sama dengan A ditambah negatif IB ya. Artinya apa? Kalau kita bisa menggunakan teorema ini, GCD dari AB ya, di sana akan sama dengan GCD dari A ditambah CB untuk sebarang C ya, CB. Nah, di sini ini akan sama dengan GCD dari ini A ditambah C-nya saya pilih min Q, gitu. Berarti akan berarti A min Q B. Gitu. Jadi kalau kita punya teorema ini, kita bisa membawa ke sini dengan cara C-nya kita ganti dengan min Q, betul ya? Coba perhatikan betulnya apa saja. Ini namanya menggunakan teorema. Nah, ini berarti apa? GCD dari R B. Ya. Nah, jadi ini. Jadi kalau kita bisa melakukan algoritma bagian, GCD dari A dan B akan sama dengan GCD dari B dan M. Tuh ya. Keuntungannya apa? Mengecil kan bilangnya. Dibanding A dan B akan relatif lebih kecil kalau kita menghitung berdasarkan B dan R. Apalagi nanti kalau dilakukan pembagian lagi, berarti nanti kalau B dibagi dengan R, kan nanti akan ada sisa yang lebih kecil lagi. Berarti nanti GCD B dan R akan sama dengan GCD dengan R dan sisa berikutnya, gitu kan ya? Nah, mengecil terusnya. Itu yang menguntungkan. Oke, baik. Sebelum kita membahas ke sini, kita buktikan dulu teorema ini. Jadi teorema ini benar, nanti akan kita pakai dalam mencari ya, menggunakan algoritma. Nah, tapi harus ada jaminan dulu bahwa teoremanya benar dulu sebelum dipakai. Nanti kan ilustrasi penggunaan dulu. Oke, baik. Nah, jadi di sini strateginya membuktikannya adalah kita misalkan aja GCD dari yang kanan dan GCD dari yang kiri. Ya, nanti kita buktikan sama gitu ya. Jadi nanti tugas kita berikutnya adalah menunjukkan bahwa D dan E ini sama. Nah, salah satu strategi membuktikan kesamaan bilangan itu dibuktikan saling lebih kecil atau sama. Ya, pakai seperti ini. Jadi kalau kita nanti bisa ini D lebih kecil sama dengan E dan E lebih kecil sama dengan D, akan berakibat apa? Ya, D sama dengan E, betul? Ini sebut apa ini kalau dalam matematika? Squeeze theorem. Cepet ya, betul ya? Ini kan berarti, nah nanti kan jadi begini toh, D lebih kecil E lebih kecil D ya, gitu kan? Kalau kita sambung transitifnya ya. Nah ini kan sering kita pakai squeeze theorem ya. Nah kalau Anda bekerja dengan limit itu sering pakai squeeze theorem ya. Kalau kita mencari limit bentuk yang belum dikenali, tapi dia terletak di antara bentuk-bentuk yang sudah dikenali, bahwa nanti yang di kiri dan yang kanan di hasil limitnya sama, yang di tengah mesti gitu ya. Nah, contoh di kalkulus yang sering dipakai kalau mencari limit seper X sinus seper X ya, nggak ada ya, X sinus seper X ya, betul ya. Nah, coba dilihat ya. Nah, X sinus seper X ya, itu, nah itu dicepit ya. Itu dicepit dengan apa? Min X dan X ya, nah betul. Nah, ya karena sinus seper X itu berapapun itu kan mesti terletak antara min 1 dan 1 ya, kayak berarti kalikan X mesti
Sudah sampai sini. Ya, itu ilustrasi. Jadi ternyata untuk membuktikan kesamaan itu bisa menggunakan saling ini ya. Jadi ini kita pakai strategi ini. Jadi nanti kita buktikan B lebih kecil sama dengan E dan B. Nah, jadi caranya begini, ya. Pertama kita lihat ini, yang satu. Karena D itu adalah GCD dari A dan B. Berarti menurut definisi kan D itu adalah pembagi bersama dari A dan B, ya. Berarti dia harus seperti A dan dia seperti B. Nah, akibatnya apa? D pasti membagi ini. Betul? Kalau D itu membagi A dan D bagi B, pasti D bagi A tambah CD, betul? Ya, tinggal kalau D bagi A, kan A itu bisa itu sebagai A kali D, betul ya? Kalau D membagi B, berarti B bisa itu L kali B. Dimasukkan ke sini, ini diganti dengan L KD, B-nya diganti dengan L D. Dua-duanya kan dalam unsur D-nya, D-nya keluar. Nah, berarti kan tetap pilih D. Paham? Oh, atau itu dengan kata ya. Kalau D membagi A, D membagi B, berarti kan A bisa ditulis sebagai K kali D, B bisa sebagai L kali D. Berarti A ditambah CB, berarti kan akan sama dengan K kali D ditambah C L D. Itu berarti kan B-nya bisa dikeluarkan, K ditambah C. Boleh? Tuh, D kali sesuatu berarti kan D membagi ini kan. Berarti D membagi A. Berarti D membagi A tambah CB, dan yang ini saya tulis ulang, berarti D juga membagi B, ya. Nah, berarti di sini apa? D pembagi bersama, A ditambah CB dan B. Nah, akibatnya apa? Jadi D di sini membagi bersama, padahal E itu adalah GCD. Berarti E itu kan pembagi bersama paling besar. Berarti kesimpulannya D lebih kecil atau sama dengan E. Paham sampai situ? Ya, pelan-pelan ini namanya bernalar pelan-pelan ya. Jadi membuktikan itu harus sampai terasa ya, step by stepnya itu betul-betul reasonable ya. Ada alasannya. Ya. Jangan sampai tulis bukti, gitu. Tanya, ini kenapa? Tidak tahu ini. Saya hanya nyalin apa gitu ya. Nah itu ya. Nyalin boleh, tapi yang penting yang langkahnya kita pahami gitu ya. Karena keterampilan membuktikan itu nanti menjadi penting ya, bagi kita yang mempelajari matematika. Oke, nanti analog kita balik. Ya. Jadi kalau nanti misalkan E itu GCD dari sini, nanti tunjukkan bahwa E itu adalah pembagi bersama dari A dan B gitu ya. Balik. Ya. Jadi di sini analog. Ya, analog itu harusnya kalau Anda nggak yakin ya mesti ditulis gitu ya, analog gitu ya. Analognya bagaimana? Nah, dibalik. Jadi sekarang kalau kita berangkat E itu adalah GCD dari A ditambah C, B dan B. Ya kan? Berarti E itu membagi A ditambah C, B dan E membagi B. Ya. Nanti dengan cara yang sama kita bisa menunjukkan bahwa E itu pasti membagi A ditambah CB ditambah lagi dengan min C dikalikan B. Itu cara sama saja ya. Ini ditambah kelipatan B. Ini ditambah kelipatan ini ditambah kelipatan ini. Ini apa? A. Jadi E akan bagi A, dan E membagi B. Nah, jadi kita punya E membagi A dan E membagi B. Nah, karena D itu GCD dari A dan B, padahal kita punya
D itu adalah GCD dari A dan B. Berarti D kan membagi bersama paling besar. Dari dua ini kesimpulannya adalah E lebih kecil sama dengan B. Jadi akhirnya kita punya ini. Kalau di buku-buku yang ringkas, analog itu sering nggak ditulis, gitu ya, karena caranya sama. Tapi Anda sebagai orang yang belajar harus mencoba, gitu ya, seperti ini. Oke, karena sudah kita peroleh D lebih kecil sama dengan E dan E lebih kecil sama dengan D, kesimpulannya sama. Ya. E sama dengan D berarti ini. Ya. Nah, sekarang berarti kita siap menggunakan ini untuk menghitung GCD dengan menggunakan algoritma pembagian. Nah, catatan perhatikan, nanti akan jadi teorema, tapi saya mau sambil dibuktikan titik angka sebagai teorema. Ya. Jadi kalau saya punya, jadi jaminannya kemarin tuh GCD itu mesti bisa dicari kalau tidak keduanya nol, ya. Paling tidak ada salah satu yang tidak nol, ya. Kemudian GCD bilangan positif dan negatif hasilnya kan sama-sama positif. Oleh itu karena kalau kita mencari GCD, kita asumsikan aja bilangannya positif. Ya. Yang satu boleh nol, tapi yang satu harus tidak nol. Ya. Kalau nol dan nol itu kan didefinisikan, ya. GCD-nya nol, ya, supaya bisa dicari dengan algoritma biasa, gitu ya. Tetapi kalau yang salah satu nol, satu tidak, pasti langsung bisa dicari, ya, nggak perlu gunakan algoritma. Ya, misalnya GCD dari, kalau A-nya tidak nol, GCD dari A dan B tidak A dan nol apa? Kemarin sudah dinalakan, kan? A bilangan bulat tidak nol. Saya tanya, GCD dari A dan nol apa? Mutlak, betul ya? Nah, itu berarti nggak perlu pakai algoritma, ya. Nah, berarti sekarang algoritma itu kita pakai kalau kita punya dua bilangan positif, gitu ya. Nah, kalau kita punya dua bilangan positif, yang satu bisa diasumsikan lebih besar daripada yang lain, ya. Jadi misalkan kita punya gini, A itu lebih besar atau sama dengan B lebih dari Nah, kita lakukan pembagian A ini dengan B. Berarti A bisa ditulis sebagai misalnya Q1 B ditambah R1, ya. Syaratnya di sini lebih kecil R1 lebih kecil B, ya. Nah, sekarang kalau saya asumsikan R1-nya 0, S1-nya kan bisa 0, bisa tidak, ya. Kalau 0 apa yang terjadi? Jadi di sini A sama dengan I1 B. Berarti kesimpulan kita apa? B membagi A. Kalau B membagi A, apa GCD dari A dan B? Apa? Kalau B membagi A, apa GCD A dan B? B. Loh, masa analog kita aja susah? Loh, kan B membagi A, berarti B kan membagi bersama dari A dan B. B membagi A, berarti B menjadi pembagi bersama dari A dan B. Ada nggak pembagi bersama yang lebih besar lagi? Tidak ada, karena yang lebih besar dari B kan nggak akan bagi B, toh? Iya. Berarti B itu karena pembagi bersama terbesar dari A dan B, betul? Oh, ya gitu. Jadi sini EPP dari A dan B, selesai, ketemu toh? Nah, berarti kalau sisanya 0, selesai. Nah, kalau sisanya nggak 0, gitu kan? Nah, sekarang kalau R1 tidak 0.
Kalau R1 tidak 0, kita lakukan algoritma pembagian lagi ya. Nah, dari sini bisa kita tulis B kita bagi dengan R1 ya. Nah, berarti B akan sama dengan misalnya I2 R1 ditambah R2 betul? Nah, algoritma bagian. Dengan syarat apa? R2 itu kurang dari R1 ya. Nah, sampai sini paham ya? Namanya algoritma. Nah, sekarang kayak tadi kita tanyakan, apakah R2 0? Gitu ya? Kalau R2 0, berarti kita boleh B sama dengan I2R1. Berarti kesimpulan di sini R1 membagi B. Berarti GCD dari B dan R1 sama dengan apa? R1. Nah, lihat di sini tadi. Kalau saya punya bentuk ini, ya. Ternyata kesimpulan ini kan, ini pertama pada belakang. GCD dari AB sama dengan GCD dari RB. Kan berarti kita punya bentuk ini kan pertama. Ya. Jadi kata misalnya ini kalau ini R1 tidak 0 kan, berarti kita berangkat dari sini. Berarti dari sini kita punya apa? Dari sini kita punya GCD dari AB sama dengan GCD dari B R1. Ya. Jadi kesimpulan kita dari sini akhirnya apa? Tuh, ini. Berarti GCD dari AB sama dengan R1. Algoritma pembagian. Ini kan berarti kita bagi B dengan R1. Berarti pasti ada I2 dan R2 sehingga begini, betul? Ini adalah algoritma pembagian kita terapkan B dan R1. B dibagi R1 hasilnya I2, sisanya R2. Paham? Loh. Loh, makanya algoritma pembagian tadi saya tanyakan tadi ya. Jadi saya punya ini B dan R1 bilangan positif, betul? Kalau R1 nya 0 kan ya, berarti B bisa dibagi oleh R1 kan? Dengan menggunakan algoritma pembagian. Berarti sini menurut algoritma ada Q2 dan R2, betul? Nah, ada tunggal Q2 R2 bilangan bulat. Sebenarnya bulat positif ya, karena pertemuan bilangan positif ya. Sehingga apa? Nah, sehingga B sama dengan Q2 R1 ditambah R2 dengan syarat, betul? Jadi algoritma pembagian kita terapkan untuk B dan R. Ya. Algoritma pembagian itu berlaku untuk sembarang bilangan bulat asalkan yang dipakai membagi tidak 0. Betul? Di sini R2 tidak 0, makanya R1 tidak 0, makanya di sini kita teruskan kalau R1 tidak 0. Kalau R1 0 selesai, gitu. Kalau R1 tidak 0, baru kita lakukan B dibagi dengan R1. Oke. Berarti sampai di sini kita bisa menemukan GCD dari AB, yaitu apa? R1, betul? Nah, sekarang bagaimana kalau R2 tidak 0 ya? Ini kalau R2 0 selesai. Kalau R2 tidak 0, kita ulangi lagi algoritma pembagian lagi, tetapi R1 dibagi dengan R2. Ini kita menyusun terus, karena apa? Ini dengan ini nanti sama dengan ini gitu ya. Nah, jadi di sini kalau R2 tidak 0, sekarang kita bagi R1 dengan R2. Berarti bisa kita tulis di nanti R1 akan sama dengan Q3 R2 ditambah R2.
Makanya algoritma pembagian ini harus paham betul gitu ya. Nah, di sini kita terapkan. Nah, dari sini berarti ya kita lihat lagi seperti ini looping ya dalam algoritma itu else itu ya. Nah, jadi jika begini, itu kan harus ada algoritma itu ya. Nah, kalau R2 tidak 0 kita ini, terus kita tanyakan sekarang kalau R3-nya 0, gitu ya. Nah, kalau R3-nya 0 berarti R1 sama dengan I3 R2. Berarti kesimpulannya R2 membagi R1. Berarti gitu, GCD dari R2 dan R1 adalah R2. Terus kita nolakkan lagi. Tadi kan sudah kita sampai sini ya toh. Nah, kita pakai ini ya. Kita tadi sudah punya ini ya. Nah, ini kita pakai lagi ya. Sama yang tidak nol ya. Ya, dari sini tadi yang sudah kita pakai kan ini ya. Ini, yang ini kita juga punya bahwa B R1 ya GCD dari B1 sama dengan GCD dari R1 R2. Nah, ya. Tuh, akhirnya kan nyambung ke atas. Jadi ini berarti sama dengan R2 ya. Nah, padahal BR1 sama dengan AB, betul? Ini sama dengan GCD dari AB. Berarti kalau R3-nya 0, kita mulai GCD dari AB itu sama dengan R2. Ya. Nah, di sini apa maknanya? Kalau kita melakukan pembagian, kalau kita berhenti pada saat memperoleh sisa 0, selesai masalahnya kan? Berarti kita peroleh GCD-nya kan? Ya. Nah, kalau tidak 0, teruskan. Nah, pertanyaannya, proses ini bisa berhenti nggak? Artinya, kalau ini kita teruskan, suatu saat kita bisa menemukan sisa 0 kan? Ya. Kalau nggak ada jaminan bisa menemukan sisa 0, artinya gagal cara ini. Berarti nanti ada kemungkinan ketemu, ada kemungkinan tidak. Ya, kita lihat tadi. Kita bisa selesai menemukan GCD A dan B kalau sisanya 0 ya. Jadi begitu sampai sini aja, kalau begitu sisa pertama 0 selesai GCD-nya. Kalau nggak 0 teruskan, ketemu sisa 0 selesai ya. Kalau nggak 0 teruskan, ketemu sisa 0 selesai GCD AB ketemu R2 ya. Di sini kan kesimpulannya apa? GCD itu sisa terakhir sebelum 0 kan? Oke. Ya. Jadi kalau R3-nya 0, GCD-nya R2 ya kan? Kalau yang 0 itu R2, GCD-nya R1. Sekarang kita harus punya jaminan. Kalau proses ini kita teruskan, apakah kita bisa menemukan sisa ya, pada langkah tertentu, sisa nanti harus bagaimana menurut Anda? Coba, ini berarti kalau tidak pernah ketemu 0, berarti proses ini kan tidak pernah berhenti. Berarti tak hingga, berarti sisa itu tak hingga. Tapi sekarang coba perhatikan ini, barisan sisa. Sisa pertama itu lebih kecil dari B, betul ya? Jadi saya tulis B S1. Sisa kedua lebih kecil daripada sisa pertama. Di sini R dan seterusnya akan terus mengecil. Terus kemudian perhatikan, semua sisa itu tak pernah negatif ya, harus lebih besar atau sama. Ya. Berapa banyak? Paling banyak ini berapa banyak? Paling banyak ada berapa sisa? Paling banyak ya dia nggak akan pernah melebihi B, betul? Iya. Kalau B-nya 10, sisa itu nggak akan lebih dari 10, betul? Artinya apa? Banyaknya sisa 3. Nah, jadi kalau ini tidak pernah 0, kontradiksi.
Kalau tidak pernah nol kan tak hingga banyak dong. Padahal kalau menurut ini banyaknya sisa itu hingga. Ngapain kan? Mesti turun satu dong minimal. Turunnya bisa satu, bisa dua kan kayak ya. Nah, berarti di sini banyaknya sisa itu tidak akan pernah melebihi. Contohnya kalau B-nya 10, tidak akan pernah lebih dari 10 banyaknya sisa itu ya. Artinya banyaknya sisa itu hingga. Ini yang menyebabkan kita harus menyimpulkan pada suatu saat akan ada sisa yang kalau tidak nol, tak hingga. Kalau tidak pernah nol, tak hingga karena prosesnya terus kan, tidak pernah berhenti. Nah, jadi karena kita punya ini, kesimpulannya nanti pasti terdapat indeks K, ya. Sehingga apa? Misalnya R K plus 1 nol, betul? Kenapa saya ambil R K plus 1 biar jadi apa? GCD-nya RK-nya, kan sebelumnya ya. Nah, paham ya? Ya, betul ya, betul ya. Jadi karena kita punya ini, berarti prosesnya harus hingga. Berarti kesimpulannya ini akan terdapat indeks tertentu nanti ya, suatu saat akan menghasilkan sisa. Ya. Jadi ini kalau saya tuliskan ulang, ya nanti berarti yang terakhir, saya tulis dari bawah, berarti pada saat sisanya 0. Ya. Berarti kondisi yang terakhir berarti sisa ini, berarti saya tulis mundur, berarti R K plus 1, berarti di sini adalah R K pi K plus 1, ini adalah R K min 1, ini yang paling akhir ya pada saat ini. Sebelumnya berarti R K min 2 pi K R K min 1 R K ya. Nah, saya tulis mulai dari belakang. Nah, yang paling akhir di sini ini 0. Ini kan sama dengan 0 ya, sudah lihat. Kalau ini sama dengan 0, berarti kita punya ini. Kalau RK plus 1 itu 0, berarti kita punya RK min 1 sama dengan I K plus 1 RK ya. Berarti GCD dari RK min 1 dan RK adalah R ya. Nah sudah, tinggal membawa saja dari atas tadi ya. Dari sini ya. Bahwa dengan menggunakan ini tadi ya, berarti nanti GCD dari AB akan sama dengan GCD dari B dengan R1 akan sama dengan GCD dari R1 R2 dan seterusnya akan sama dengan GCD dari RK-1 RK sama dengan R. Jadi algoritma ini kemana? Kalau kita bisa menemukan sisa 0, sisa terakhir sebelum 0 itu kan gitu ya. Jadi menerapkan gitu, nanti menghafalkan saja kan tadi. Jadi filosofisnya belum kenapa, tapi nggak apa-apa, yang bisa gunakan. Jadi ini jaminannya bahwa algoritma pembagian bisa dipakai untuk menghitung. Jadi ini diturunkan berdasarkan sifat ini ya. Dari ini berarti GCD dari AB sama dengan GCD di R. Kan tadi hitungnya di sini ya. Nah, di sini. Jadi dari bentuk ini GCD AB bersama dengan GCD B R1 ya. Kemudian dari sini GCD B R1 sama dengan GCD R1 R2 gitu ya. Nah, kemudian GCD R2 R1 R2 sama dengan di sini. GCD R1 R2 sama dengan GCD R2 R3 sampai terakhir di sini.
Ya. Jadi nanti dalam bentuk kamu nggak punya kira-kira? Tadi langsung kayak tulis di buku ya. Yang punya tulisan di kertas apa? Biar nggak lama gitu. Yang masih punya, mungkin di foto atau di kertasnya. Biar tinggal tulis saja. Jadi tulisnya bentuk algoritma pembagian yang pertama, kedua, ketiga sampai ketemu sisa 0. Nanti baru disimpulkan. Ya, tulis saya hapus ya. Berarti pertama 2024 dibagi 1242. Nah, nanti 1242 dibagi dengan sisa 1. Ya. Gitu ya. Nanti nah, biar yang belum punya bayangan kebayang dari menerapkan algoritma tadi gitu ya. Proses ini yang mencerminkan tadi ya. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau nggak 0 sisanya terus gitu ya. Kalau 0 berhenti gitu ya maksudnya gitu ya. Kalau sisanya 0. Biasanya memang orang itu kalau masih simbolik itu kadang nggak paham, tapi setelah diterangkan ada bilangan gitu baru oh itu maksudnya gitu ya. Ini berarti Anda itu masih dalam berpikir konkret ya. Padahal harusnya usia Anda itu sudah mulai berpikir abstrak ya. Abstrak itu bisa bekerja dengan simbolik gitu ya. Ya. Nah ini loh ya toh. Nah ini mencerminkan yang pertama ini ya dilakukan algoritma pembagian. Nah tapi karena tidak 0 lakukan algoritma berikutnya lagi kan. Berarti yang ini dibagi sisa ini dan berarti ini dibagi ini. Ini belum 0 teruskan. Gitu ya, ini dibagi ini ya. Jadi pembagi sebelumnya ini dibagi dengan sisanya gitu ya. Belum 0 terus kan ini dibagi ini. Ini juga belum 0 terus kan ini. 322 dibagi 138 46. Nah 138 dibagi 46 sisa 0 berarti sisa terakhir ini kan. Berarti ini RK plus 1-nya ini, ya toh? Ya, 0-nya ini, ya toh? RK-nya itu ini 40. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti K-nya 5 ini ya. Pertanyaan tadi, cara ini kira-kira bisa nggak diajarkan kepada anak SD? Ya. Makanya Anda nggak dapat yang berdeteksi ya. Bisa. Tapi caranya jangan menggunakan bahasa algoritma pembagian, tapi menggunakan bahasa pembagian bersisa. Anak SD kan bisa mencari sisa pembagian dong. Nah, berarti caranya adalah 2024 dibagi 1242 sisa berapa, gitu kan? Bisa. Anak sih melakukan dengan poro KB. Sisanya kan akhir itu ya. Nah, poro KB tahu ya? Ya. Kalau yang bukan Jawa nggak tahu poro KB. Ada yang bukan Jawa? Sekolahnya maksudnya tidak di sekolah Jawa, ya. Poro KB itu yang pembagian susun dulu ya. Nah. Ada yang dari luar Jawa atau dari tidak Jawa? Semuanya ngerti poro KB nggak berarti? Ada yang nggak ngerti? Ada yang dari Madura?
Dari Madura namanya bukan porokapit, pembagian somor. Kenapa? Karena bentuknya kayak somor. Nah, kalau di Jawa kenapa disebut porokapit? Tahu kenapa? Tuh. Itu nah, kalau dulu itu nulisnya ininya kanan kiri, ya. Nah, kapit. Tahu kapit? Pasangan untuk sapi itu ya. Nah, sapi itu kalau mau dipakai untuk bajak, kalau dua dipasangkan kan? Nah, pasangan namanya kapit. Ya. Nah, ya. Kalau dulu ada angkutan namanya cikar ya. Ada yang masih ingat? Enggak ada ya. Nah, cikar itu gerobak tapi ditarik oleh sapi ya. Nah, itu juga gitu, dua gitu ya. Ada kapitnya juga. Ya. Oke, baik. Nah, bisa kalau ke anak SD, tapi nulisnya jangan begini. Kalau saya ngajari anak SD, sini. Jadi 2024 dibagi 1242 sisa. Nah, kalau begini bisa anak SD nulis saja. Bisa. Nah, terus begitu terusnya 1242 dibagi 782 sisa 40. Kalau anak SD nulisnya begini. Nah, terus gitu 782 dibagi 40 sisa 322 gitu. 460 dibagi 322 sisa 138. 322 dibagi 138 sisa berapa? Nah, baru terakhir 138 dibagi 46 sisa 0. Sisa terakhir sebelum 0 itu GCD-nya, ya, FBB-nya. Bisa. Sejarah pasti nggak akan tanya gimana buktinya gitu. Berarti ini semuanya nggak pernah diajari caranya ya dari dulunya ya. Ya. Padahal ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan faktorisasi prima. Oke, baik. Nah ini hasil penting dari kuliah kita pakai. Tapi nanti ada beberapa hal yang lain yang perlu kita. Ini tadi adalah masalah itu. Sekarang ada jaminan ya bahwa ternyata GCD itu bisa diekspresikan sebagai kombinasi linier. Nah, contohnya ini ya. Tadi yang kali ini nanti kita pakai sebagai model, ini nggak apa-apa. Ya, sebagai contoh GCD dari 12 dan 18. Ini berapa? 6. Ya, 6. Nah, ternyata 6 ini bisa saya tulis sebagai misalnya negatif 1 kali 12 ditambah 1 kali 18. Ya. Atau bisa juga saya tulis 2 kali 12 ditambah negatif 1 kali 18 ya. Nah ini yang disebut dengan kombinasi linier. Jadi ternyata ini ya GCD itu bisa dinyatakan sebagai ini kan contoh. Dan saya menuliskan minimal 2 ini supaya apa? Bahwa penulisannya itu tidak tunggal ya. Ada beberapa versi gitu ya. Yang penting hasilnya sama. Nah, jadi hasil penting berikutnya itu bahwa GCD nanti itu dapat dituliskan sebagai kombinasi linier. Pengertian kombinasi linier bisa tulis ulang ya. Kemarin sudah saya sampaikan tapi ya enggak karena nggak ditulis lebih lupa ya. Tapi kombinasi linier ya. Kombinasi linier dari A dan B itu artinya bentuk MA ditambah NB untuk suatu M dan N. Nanti Anda akan belajar kombinasi linier ini lebih jauh sewaktu di mata kuliah aljabar linier ya. Jadi ada kuliah aljabar linier kita belum semester depan ya. Oke, nah dari sini akan ada jaminan bahwa sepertinya akan dijamin bahwa bilangan GCD membagi 10 terbesar dari bilangan bulat A dan B yang 3 keduanya 0, tidak keduanya 0 berarti salah satu tidak 0 ya, paling tidak salah satu tidak 0 itu merupakan bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linier dari A dan B. Jadi dari statement teori ini sudah mencerminkan cara membuktikan ya, kebayang ya. Kombinasi linier kita ambil yang positif, kemudian yang terkecil ya.
Berarti prosedur pembuktiannya ikut itu. Kumpulkan semua kombinasi linear. Terus dikumpulkannya positif. Kalau itu tidak kosong, digunakan Well order principle, ada unsur yang terkecil. Unsur terkecil itu ditunjukkan sebagai FPP-nya atau di sini. Itu lihat saja. Dari membaca teorema itu langkah pembuktiannya terbayang. Jadi prosedur pembuktiannya, pertama kumpulkan semua yang merupakan kombinasi linear. Ya. Ini mau nanti pakai lagi. Ini saya hapus ya. Yang pertama kita kumpulkan semua kombinasi linear dari A dan B. Jadi kalau di sini tidak keduanya nol, yang saya asumsikan yang tidak nol A, ya. Boleh kan salah satu diasumsikan. Nah, kemudian saya kumpulkan semua kombinasi linear dari A dan B. Berarti bentuk MA ditambah MP, M artinya bergerak seluruh bilangan bulat, itu kita input dalam suatu. Jadi ini T ini berarti himpunan semua kombinasi linear dari A dan B. Nah sekarang kita identifikasi apakah T itu memuat bilangan positif. Dan lihat aja. Nah karena A-nya tidak nol, berarti coba perhatikan sekarang bentuk ini 1 kali A dan 1 kali A ditambah 0 B dan negatif 1 kali A ditambah 0 B. Berarti salah satu merupakan bilangan positif kan? Kalau A-nya positif, berarti yang positif lagi kan? Kalau A-nya negatif, berarti yang positif lagi kan? Kan dua-duanya ini berada di T gitu. Berarti artinya apa? T itu selalu memuat bilangan positif. Nah, jadi kalau saya kumpulkan S, ya, himpunan S, di sini adalah bilangan yang berada di T, tetapi yang positif. Berarti S tidak kosong kan? Ya, jaminannya tadi argumentasi di atas. Nah, karena S ini adalah himpunan bilangan positif, bulat positif dan tidak kosong, berarti apa? Menurut Well order principle atau Well order property, S mempunyai unsur terkecil, ya. Nah, jadi di sini menurut Well order property, S mempunyai unsur terkecil. Nah, sebut aja bisa unsur terkecilnya itu S. Nah, tugas kita menunjukkan D unsur terkecil S sebagai DCD dari. Sekarang bagaimana menunjukkan itu? Ya, satu, tunjukkan bahwa D itu membagi A dan C membagi B. Bagi bersama toh. Yang kedua, kalau ada pembagi yang lain, pembagi positif yang lain, positifnya cukup ya karena mencari terbesar kan ya. Atau ada pembagi positif yang lain, pasti lebih kecil atau sama dengan D. Nah, yang pertama kita tunjukkan. Jadi ada dua hal. Yang pertama klaim bahwa D membagi A dan D membagi D. Nah ini salah satu kegunaan algoritma pembagi tadi. Kalau kita membuktikan suatu bilangan membagi bilangan yang lain, bisa juga dilakukan algoritma pembagian. Kemudian tunjukkan sisanya 0. Ya. Kayaknya dia kalau sisanya 0 berarti kan membagi kan ya. Nah, jadi yang pertama yang ini dulu kita buktikan. Ya. Lakukan algoritma pembagian. Tulis A sebagai B, A sebagai hasil bagi dari dengan D. Ya. Jadi A dibagi D. Berarti akan diperoleh I dikalikan D ditambah N ya. Dengan syarat ini. Kita akan tunjukkan apa? D.
menunjukkan R sama dengan 0. Kalau R sama dengan 0 berarti kesimpulan kita apa? D membagi A. Ya, kalau R-nya 0 berarti kan A sama dengan D kali D loh. Berarti D bagi A. Ya, kan mana yang akan kita buktikan gitu ya. Oke. Nah, ini pakai bukti tidak langsung andaikan. R tidak 0. Kalau R tidak 0 berarti kesimpulan kita apa? Ini string yang di sini ya, positif dan middle. Jadi nggak ada tanda sama dengannya lagi. Andaikan R tidak 0 seperti ini kan. Sekarang kita jadi dari sini berarti R akan sama dengan A ditambah negatif I kalikan D. Nah, sekarang coba lihat sekarang bagaimana kita mengganti D. Kita lihat di sini. D itu anggota S. Betul ya? Karena unsur kunci S. S itu subset dari T. Betul? Berarti kan D anggota T. Berarti kalau anggota T berarti D dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari A dan B. Berarti D di sini ya akan sama dengan misalnya M0 A ditambah M0 B. Masukkan ke sini. Jadi dari sini akan kita peroleh A ditambah min I. D-nya kita ganti M0A ditambah N0 B. Atau kita boleh kita kumpulkan A-nya 1 ditambah min I N0 A ditambah min I N0 B. Ya, ini penyederhanaan ini saya kumpulkan yang A sendiri, yang B. Lihat ini. Ini kan bilangan bulat dikalikan A. Bilangan bulat dikalikan B. Berarti apa ini? Anggota B. Ya, sesuai dengan definisinya. Nah, terus diketahui R-nya positif. Nah, padahal berarti anggota T, jadi R itu positif dan R anggota T. Jadi R anggota S. Ya, terus itu kesimpulannya. Terjadi kontradiksi kan? Coba lihat. Kontradiksi dengan D unsur terkecil di S. Wadah R yang lebih kecil dari D. Ya. Anggota S. Ini kontradiksi dengan D unsur terkecil di S. Jadi, kok ada R lebih kecil dari D yang anggota S? Tuh, berarti D kan terkecil. Berarti pengandaian ini salah. Jadi yang benar R 0. Jadi R sama dengan 0. Berarti A sama dengan I kali B. Jadi D membagi. Nanti untuk membuktikan yang B analog, kali ini nulisnya persis ya, tinggal ganti variabelnya di sini. Analog dengan cara yang sama, B pasti membagi D. Nah, sekarang berarti pembagi bersamanya sudah. Yang kedua klaim kalau ada pembagi bersama yang lain berarti harus lebih kecil atau sama dengan D. Betul ya? Nah, jadi misalkan
Misalkan E itu di Z, terus ya sebenarnya nggak di Z itu juga boleh sih. Nah, untuk memilih aja kalau mau mencari FPP kan harus kita pakai yang positif aja kan model besar. Dan kita punya ini, E itu membagi A dan E membagi B. Yang akan ditunjukkan apa? Yang kedua ya, setelah kedua. Yang akan ditunjukkan E lebih kecil sama dengan D, betul ya? Nah, berarti D itu nanti sebagai pembagi bersama paling besar. Nah, lihat, E membagi A dan E membagi B. Jadi kita tulis saja. Ini berarti E membagi 5. Kombinasinya kan. Jadi karena E membagi A dan E membagi B, maka E akan membagi D yang dalam bentuk N0A ditambah N0B. Ada sih. Ya tinggal masukkan aja kan. Ini sebagai KA, A sama dengan KE, kemudian B sama dengan LE, ya diganti aja KE, LE. Nah semuanya ada E yang keluar, berarti E membagi 3 kayak tadi. Nah, kalau E membagi D, sebenarnya kita apa? Karena mungkin membagi itu lebih besar. Ya, dari sini berarti kita boleh di sini dari A dan ya. Jadi terbukti sudah. Jadi teorema ini sangat penting ya, karena sangat penting nanti diberi nama ya, teoremanya ini. Tapi dalam bentuk ya karena statementnya nggak persis, teorema sebenarnya berikutnya itu ya kita sebut sebagai teorema Besut ya, bahwa ICD selalu dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari A dan B ya. Ini. Kalau bilangannya kecil kayak tadi 12 dan 14, GCD-nya 6, kita bisa dengan mencoba menemukan kombinasi linearnya. Tapi kalau bilangannya ini gimana menuliskannya gitu ya? Nah, jadi pertanyaannya kalau teorema ini kan jangan teorema Besut ini ya. Nah, teorema Besut itu sebenarnya teorema di atas tadi. Nah, sekarang pertanyaannya coba tulis bahwa GCD ini berarti 46 itu sebagai sesuatu dikalikan 2024 ditambah sesuatu dikalikan 1, 2, 4, 2 gitu kan? Selalu bisa, kalau teorema selalu bisa kan? Anda bisa mencari bilangannya titik-titik itu? Bisa? Enggak. Tapi menurut teorema ini bisa kan? Harus. Nah, itu pentingnya ini kita pakai ya. Ini gunanya ya. Caranya bagaimana? Nah, disubstitusi ya. Nah, caranya disubstitusi di sini dari tadi kan 46 ini titik tongkatnya ya toh. Nah, ini 46 itu kan sama dengan 322 dikurangi ini, saya tulis negatif 2 dikalikan 1, 3 betul ya? Kemudian 138 bisa diganti ya. Berarti ini 322 nah, negatif 2 nah 138 nya diganti 460 ditambah negatif 1 dikalikan 322. Nah, dari sini 322 nya bisa dikumpulkan. 460 nya sendiri juga ya.
Berarti akan kita peroleh negatif 2 dikalikan 460 ditambah 3 dua-duanya di sini 1, di sini 2, betul ya? Berarti 3 dikalikan 3. Nah, terus 3 dua-dua diganti, gitu ya? Nah, negatif 2 dikalikan 460 ditambah 3 kali. Nah, 3 dua-duanya diganti 782 ditambah negatif 1 dikalikan 460. Terus dikumpulkan lagi yang 460. Jadi kalau kita teruskan ya, 3 kali 782. Kemudian yang 460 ini negatif 2, yang di sini negatif 3, betul ya? Berarti negatif 5 ya. Sorry, ini yang negatif 3, negatif 2, negatif 5 ditambah negatif 5 dikalikan 460. Nah, yang 460 bisa diganti lagi. 3 kali 782 negatif 5, yang 460 berarti 7 1 2 40 berarti pakai ini ya. 1242 ditambah negatif 1 dikalikan 782. Nah, berarti di sini negatif 5 dikalikan 1242 ditambah 3 di sini 5, betul ya? Berarti 8. Satu kali ini sudah selesai. Negatif 5 dikalikan 1242, yang 782 diganti 2024 ditambah negatif 1 dikalikan 124. Jadi ini 8-nya kok hilang? 8 ya? Jadi 8 dikalikan 2024 ditambah yang ini min 8 min 13. Ya. Tuh, berarti titik-titiknya isinya ini. Ya. Coba dicek yang punya kalkulator. 8 kali ini 13 kali ini min ya, dikurangi ini kali ini hasilnya betul nggak? Ini saya khawatir salah hitung aja dengan panjang ya. Terakhir cek 8 kali itu min 13 ini apakah apa? Ya. Kalau bilangannya bisa nggak bisa mencolok ya. Nah, ini gunanya nanti ya. Tapi menurut teori ada jaminannya. GCD itu selalu bisa ditulis sebagai kombinasi linear. Pasti kita bisa menemukan M dan N-nya. Nah, di sini kebetulan ini M dan N-nya adalah 8 dan min 13. Jadi kalau kita nggak bisa mencolok ya pakai algoritma, gunanya disubstitusi ulang, gitu ya. Oke, sedikit lagi. Jadi teori Maksud ini penting. Jadi GCD bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear. Tapi hati-hati sebaliknya nggak berlaku. Kalau kombinasi linear belum tentu GCD ya. Tetapi khusus untuk satu relatif prima itu berlaku pola. Ya. Nah, khusus satu tuh ya. Kalau nggak satu hanya searah ya. Nah, jadi akhirnya kalau Anda membuktikan dua bilangan itu relatif prima, cukup bisa menemukan asalkan kita bisa menemukan kombinasi linear yang sama dengan satu. Berarti dia pasti relatif prima dengan nomor 2. Contohnya soal nomor 2. Ya, nomor 2. Masih ingat soal nomor 2? Itu nanti Anda bisa menghitung, bisa menentukan ya, sekian kali bilangan pertama ditambah sekian kali bilangan kedua hasilnya 1. Jadi kesimpulannya relatif 5. Ya. Nomor 2 kan nggak pakai cara ini susah ya. Karena N-nya bergerak ya. Yang terakhir yang penting adalah teorema yang
berkaitan dengan definisi GCD. Coba lihat di sini. Kita punya hasil penting terakhir tadi waktu membuktikan bahwa lebih kecil itu nanti ekuivalen dengan membagi, ya. Jadi di sini E dan B, ya. E membagi D itu ekuivalen dengan E lebih kecil sama dengan D, ya. Itu nanti, ya. Kalau E lebih kecil dari D dan memenuhi ini pasti membagi, gitu ya. Itu ekuivalen. Akhirnya kita muncul syarat yang kedua ini ternyata ekuivalen dengan lebih kecil, ya. Ya. Jadi kalau ada pembagi yang lain, tadi syaratnya kalau di pengertian pertama kan harus lebih kecil sama dengan D. Di sini bisa kita ganti dengan membagi D. Ya. Akhirnya kita punya versi kedua. Kalau syarat pertama kan sama ya, ini membagi bersama ya. Nah, syarat keduanya ini ya. Jadi kalau kita punya bilangan bulat positif, ya, B pembagi bersama dari A dan B. Kemudian kalau ada pembagi bersama itu berakibat membagi D. Berarti itu di sini. Ya. Jadi pembuktiannya hanya beda di sini di angka ke. Jadi Anda boleh. Nanti kalau kita membuktikan lebih kecil di sini pakai membagi ya. Nah, kalau kita pakai teori di sini nggak usah kesimpulan lebih kecil, cukup pada membagi saja selesai. Gitu ya. Jadi ini tadi sebenarnya buktinya sudah kita pakai ya. Oke. Ini dirangkum saja. Jadi nanti membuktikan GCD pada langkah kedua ini boleh dengan membuktikan kalau kita punya membagi bersama yang lain menunjukkan membagi D ya. Kalau tadi kan menunjukkan lebih kecil. Nah nanti di beberapa buku memang definisinya bisa pakai ini, tapi di buku kita ini sebagai teori, ya. Karena ini ekuivalen. Baik, ini hasil penting yang berkaitan dengan FPP dan algoritma pembagian sangat powerful, terutama di sini adalah mencari FPP dengan algoritma pembagian. Nanti bagian penting kecilnya silakan direview lagi. Kalau ada yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan di diskusi ya. Baik, saya kira cukup kuliah kita kali ini. Jangan lupa nanti mengerjakan tugasnya. Ada 5 soal, termasuk mencari itu ya. Saya coba soal itu. Tapi jangan puas nanti masuk soal itu berapa ini. Itu soal itu banyak sekali ya. Kalau kurang, cari soal di buku lain semuanya, gitu ya. Salah satu cara meningkatkan pemahaman kita ya dengan mengerjakan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.